menunjukkan, menyampaikan, oh tantangan di wilayah saya seperti ini sehingga harus disikapi seperti apa. Nah selanjutnya untuk yang pertama ya Bapak Ibu, ini sebenarnya saya mau dongeng aja nih. Jadi dongeng tentang anggaran pendidikan 20% dari APBN itu seperti apa sih? Kenapa saya sebut dongeng? Bukan karena yang tidak nyata, tapi justru karena dia begitu menarik gitu ya, begitu menarik dan banyak liku. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu semua pasti sangat kompeten dalam membaca data ya. Salah satunya tadi kalau Pak Menteri bilang mau dididik untuk bisa terampil dalam AI gitu ya. Jadi ketika sebelum ke AI kita ke data dulu. Kalau kita lihat di sini, anggaran pendidikan kita itu berkembang sangat pesat. Kalau ini data selama 15 tahun ya, ini belum meliputi 2025 sampai dengan 2024 saja, anggaran pendidikan kita itu naik luar biasa dari yang tahun 2009 itu hanya 208 triliun menjadi 665 triliun. Itu bisa dikatakan 3 kali lipat ya dalam 15 tahun. Dan kalau di total dari tahun 2009 sampai tahun 2024, itu totalnya adalah 6.436,3 triliun. Belum lagi kalau kita tambah dengan anggaran 2025, di mana 2025 itu sendiri ada 700 sekian triliun. Jadi angkanya menjadi 7.000 sekian triliun gitu. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu. Uh, Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pendidikan di Indonesia. Dan anggaran pendidikan itu kalau kita bandingkan dengan PDB itu ya, itu ratanya 3,1%. Jadi angka ini sebenarnya sudah cukup tinggi gitu ya. Dan pertumbuhannya setiap tahun itu rata-rata 8,3%. Jadi wajarlah kalau dalam 15 tahun kita mencapai 3 kali lipat. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ini ada bar yang warnanya biru, ada yang bar yang warnanya kuning, dan ada bar yang warnanya abu-abu ya, biru muda sekali gitu ya. Itu menunjukkan bahwa anggaran pendidikan itu terdiri dari tiga besar gitu ya. Ada anggaran pendidikan yang dilakukan, dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, melalui kementerian lembaga, ada yang melalui TKD, dan ada yang melalui pembiayaan. Dan kalau kita lihat di sini bar yang dominan yang warna apa Bapak Ibu? Yang warna kuning ya. Jadi itu menunjukkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran yang luar biasa melalui pemerintah daerah, melalui TKD ya, transfer ke daerah. Dan itu dikelola oleh Bapak Ibu di sini, gitu ya, yang hadir di sini sebagai kepala dinas pendidikan di daerah. Dan mengapa demikian? Mengapa kok anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui TKD itu lebih dominan? Karena memang undang-undang kita mengatakan bahwa kewenangan Pemda itu meliputi pendidikan dasar dan menengah. Jadi itulah sebabnya karena kita saat ini concern pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dimulai dari pendidikan dasar dan menengah, maka porsi ini sangat besar. Lanjut. Nah, ini di sini kita lihat ya Bapak Ibu untuk tahun 2025. Kalau tadi kita bicara sampai tahun 2024. Di tahun 2025 itu kita mengalokasikan anggaran pendidikan 724,3 triliun. Angka ini tidak main-main Bapak Ibu. Bisa dibayangkan ya, setiap tahun APBN itu meningkat. Meningkatnya terus menerus ya, terus menerus cukup luar biasa ya. Kalau dilihat tadi itu sebenarnya terutama mulai 2023 itu ya anggarannya makin besar anggaran pendidikan ya. Itu disebabkan karena memang APBN-nya juga meningkat tinggi gitu ya 2023, 2024, 2025 dan itu menyebabkan anggaran pendidikan kita menjadi 724 triliun. Angka ini bukan didapat tanpa effort ya Bapak Ibu. Jadi kita berharap kita juga mengalokasikan dan membelanjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab untuk pendidikan di Indonesia. Nah kita seperti yang saya sampaikan tadi, dominasi anggaran pendidikan ini adalah pada TKD, 48% dialokasikan melalui TKD. Jadi angkanya adalah 347,09 triliun itu hanya di TKD saja. Sedangkan yang melalui belanja pemerintah pusat melalui KL itu ada 36% yaitu 261,62 triliun dan sisanya melalui pembiayaan dan non KL. Nah, beberapa kebijakan yang kita usung di tahun 2025 terkait dengan pendidikan adalah
peningkatan akses dan kualitas sarana prasarana pendidikan. Kemudian peningkatan kualitas lulusan pendidikan, penanaman moderasi beragama, dan seterusnya kita bisa baca ya di sini ya. Dan ini semua merupakan akumulasi yang kita harapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak didik kita. Dan kalau kita lihat di bawah, ini ada output yang dijanjikan ya, output yang dijanjikan karena belum terjadi ini tahun 2025. Ada output strategis anggaran pendidikan, yaitu di situ ada bidik misi atau kartu Indonesia Pintar itu untuk 1,1 juta mahasiswa. Jadi ini alokasinya besar sekali ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk PIP 20,4 juta siswa. Ini pun sebenarnya kalau yang saya dengar dari Kemendikbud ya, ini belum semuanya, nanti kemungkinan masih akan ditambah gitu ya. Kemudian bantuan operasional sekolah atau BOS itu 9,1 juta siswa, BOPTN 197 lembaga, karena BOPTN ini juga ada berbagai PTN gitu ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu berusaha walaupun kampusnya cukup mampan pun bukan berarti tidak dapat bantuan dari pemerintah gitu ya. Jadi mulai dari kampus yang masih merintis sampai kampus yang mapan semua diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian ada tunjangan profesi guru non PNS itu untuk 477,7 ribu guru. Sertifikasi guru untuk 666,9 ribu guru. Renovasi sekolah untuk 22 ribu bangunan atau rehabilitasi sekolah. Jadi ini mungkin nanti tadi Pak Menteri juga sempat menyinggung ada renov sekolah ya Bu ya, itu juga termasuk PHTJ-nya Pak Presiden. Kemudian ada beasiswa LPDP, ini melalui Kementerian Keuangan ada 10.500 mahasiswa maaf. Dan kemudian di sini termasuk juga makan bergizi gratis. Mungkin agak ini ya, agak mengherankan kok masuk di MBG gitu ya, kok masuk MBG di dana pendidikan. Ini untuk tahun 2025 seperti ini. Lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita bisa membagi anggaran pendidikan itu dari demand side dan supply side. Kalau dari supply side itu ada dana yang dikelola oleh Kemendikdasmen maupun Kemendiksaintek itu untuk tunjangan pendidikan guru non PNS untuk seluruh level itu ada 422 ribu guru dan seterusnya. Ini cukup banyak ya, ini datanya saya tidak ingin menghabiskan waktu terlalu banyak Bapak Ibu untuk membacakan ini karena ini sudah kita tampilkan, tapi ini untuk dipahami adalah bahwa anggaran pendidikan itu pemerintah melihatnya dari dua sisi, baik dari sisi demand side-nya, yaitu dari sisi siswanya gitu ya, dari sisi siswa mahasiswa gitu ya yang akan menerima layanan pendidikan, dan dari sisi gurunya, guru institusi pendidikan di semua level itu semua diperhatikan kebutuhannya. Lanjut. Nah ini sebenarnya juga penegasan saja ya, ini makin kecil-kecil angkanya ya, tapi intinya bahwa tadi seperti disampaikan ada alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui belanja pemerintah pusat atau kementerian lembaga sebesar 261,62. Inilah profilnya gitu. Jadi untuk di kementerian, kalau di tahun lalu itu masih dialokasikan melalui Kemendikbudristek sebesar 98,98. Nah itu pecah menjadi tiga di tahun 2025 untuk Kementerian Dikdasmen, Diktisaintek, dan untuk Kementerian Kebudayaan. Jumlahnya kurang lebih kalau dijumlahkan sama ya, jadi hanya memang dipecah jadi 3. Selain itu ada di Kementerian Agama, ada di beberapa kementerian lembaga lain. Nanti kita akan lihat profilnya di belakang, dan tidak lupa ada juga di Badan Pendidikan, Badan Gizi Nasional paling bawah ya. Jadi kalau kita lihat cukup banyak di sini profil penganggarannya ya. Lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang distribusinya. Kalau tadi baru gambaran tentang betapa besar angkanya, tapi sekarang kita akan lihat distribusinya. Lanjut. Nah, ada beberapa, ini kita bicara tentang masih judulnya Kemendikbudristek ya, karena anggaran ini dibentuknya dari tahun 2024 untuk 2025 gitu ya. Jadi untuk program dukungan manajemen itu ada 20 triliun
program kualitas pengajaran dan pembelajaran ada 16,6 triliun dan seterusnya. Kalau di sini kan Bapak Ibu bisa lihat ya. Oh, untuk pendidikan tinggi ada 37 triliun, ada untuk PAUD dan wajib belajar 12 tahun ada 12 triliun dan seterusnya. Dan ini program ini akan mendrive output nanti ya. Jadi ujungnya nanti jadi output dan outcome. Yang totalnya adalah 93,6 triliun. Tadi seperti saya sampaikan di slide sebelumnya. Lanjut. Nah, ini ketika dia sudah pecah menjadi 3. Jadi dari 93,6 yang direncanakan di tahun 2024 untuk sebuah kementerian Kemdikbudristek yang kemudian direstrukturisasi pada 14 November 2024 melalui surat Sekjen kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas, itu dia pecah menjadi 3, yaitu untuk Kemendikbudrismen 33 triliun, untuk Kemendikbudristek 57,6 triliun dan untuk Kementerian Kebudayaan 2,3 triliun. Ini ketiga-tiganya untuk menunjang anggaran pendidikan ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini profil yang untuk Kementerian Dikdasmen sendiri. Jadi dari 33,5 triliun tadi, itu di situ ada yang dialokasikan pada rupiah murni. Ini kalau yang tahu mungkin yang mengelola anggaran ya. Kalau yang tidak mengelola anggaran mungkin nggak begitu paham kenapa ada rupiah murni gitu ya. Ada PNBP. Tapi secara umum saya yakin karena Bapak Ibu adalah kepala dinas pendidikan pasti tahu gitu ya. Nah, di situ ada pendanaan wajib Bapak Ibu. Ada pendanaan wajib yaitu program Indonesia Pintar untuk 17,9 juta siswa. Yang nilainya adalah 9,67 triliun. Ini tadi seperti saya sampaikan masih mungkin untuk ditambah gitu ya. Kemudian aneka tunjangan guru non PNS itu 11,54 triliun dan ada beberapa program prioritas lainnya seperti beasiswa unggulan, beasiswa prestasi, kemudian ada platform digital, ada program literasi bahasa dan kesastraan dan seterusnya. Ini semua prioritas kita gitu ya, prioritas pemerintah yang totalnya membentuk angka 33,54 triliun. Lanjut. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Tadi kan saya sampaikan bahwa alokasi pendidikan itu tidak hanya dialokasikan melalui kementerian, tiga kementerian yang pecahannya Kementerian Pendidikan ya, tapi juga ada di kementerian lain. Artinya bahwa dukungan bagi siswa atau mahasiswa itu didapat dari banyak kementerian. Contohnya untuk Kementerian Keuangan kita mampu memberikan dukungan melalui LPDP. Itu di situ ada menyalurkan beasiswa sebesar 2,4 triliun. Ini menjadi harapan dari banyak sekali mahasiswa Indonesia untuk bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi secara gratis, terutama kalau ingin ke luar negeri gitu ya. Kalau di dalam negeri mungkin kita masih ada effort, tapi kalau siswa-siswa kita yang berprestasi ingin sekolah kuliah di Harvard misalnya gitu ya, itu biasanya mengandalkan LPDP walaupun banyak juga sumber beasiswa lain ya, tapi pemerintah berkomitmen melalui dana abadi pendidikan untuk memberikan beasiswa kepada siswa Indonesia. Kemudian di Kementerian Perhubungan itu juga ada pendidikan vokasi ya. Di situ ada politeknik, akademi pelayaran, penerbangan, transportasi, perkeretaapian dialokasikan sebesar total 1,449 triliun. Yang kalau yang di Polteknya sendiri 1,3 triliun. Kemudian di Kementerian Kesehatan itu dialokasikan untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi 2, yang di Poltek kesehatannya sendiri adalah 1,5 triliun. Jadi ini memberikan gambaran betapa besarnya dan sebaran dari anggaran pendidikan tersebut. Lanjut. Ini khusus tahun 2025 saja ya. Lanjut. Boleh digeser slide-nya. Nah, selain itu Bapak Ibu, anggaran untuk pendidikan itu juga dialokasikan melalui bansos PKH pada Kementerian Sosial. Jadi di situ ada program Keluarga Harapan yang pagunya adalah 28,7 triliun, di mana komponen pendidikannya itu adalah anggaran pendidikan di PKH itu sebesar 12,023 triliun. Di situ kalau kita lihat untuk anak SD atau madrasah ibtidaiyah itu besarnya 900.000 per tahun yang dialokasikan untuk 3 juta anak dengan
alokasi total 3 triliun. Kemudian untuk siswa SMP atau madrasah sanawiyah itu ada 1,5 juta per tahun per anak yang diberikan pada 2,6 juta anak yang total anggarannya 3,9. Kemudian untuk SMA atau madrasah aliyah atau sederajat itu 2 juta per tahun per anak untuk 2,2 juta anak. Jadi ini bisa dikatakan memang tadi memenuhi baik demand side maupun supply side ya. Lanjut. Nah, untuk bansos lainnya ini ada untuk dari program Keluarga Harapan ini juga ada dialokasikan ya. Ini kalau kita lihat bantuannya ya. Ini ada cukup banyak di situ. Besarnya bantuan per komponen itu sebenarnya di luar dari yang tadi pendidikan itu juga ada yang untuk ibu hamil, untuk balita, untuk siswa SD, SMP dan seterusnya. Ini dilihat dari yang menerimanya gitu ya. Nah, untuk kriteria komponen pendidikan itu yang menerima bantuan sosial itu adalah anak sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau sederajat, kemudian anak sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah MTS ya atau sederajat, anak sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah dan sederajat, dan anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Jadi bahkan pemerintah itu juga menjaring yang bukan termasuk kategori siswa-siswa tadi itu. Jadi usianya antara 6 sampai 21 tahun tapi belum menyelesaikan wajib belajar itu juga bisa diberikan komponen pendidikan tersebut ya. Dan persyaratannya adalah memiliki komponen pendidikan jadi keluarga penerima manfaat PKH ya yang memiliki komponen pendidikan tadi wajib terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Jadi ini kontrolnya ada di Kemendikbud ya melalui Bapak Ibu semua. Lanjut. Nah selain itu juga tadi juga sempat disinggung oleh Pak Menteri bahwa ada anggaran untuk sekolah unggul dalam NKKL 2025. Ada ini concern Bapak Presiden ya. Jadi Pak Prabowo ini punya concern sangat luar biasa kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kalau kita lihat dari program hasil cepat terbaiknya Pak Prabowo, kita akan dapat gambaran bahwa dalam beberapa tahun ke depan Indonesia itu mungkin akan jadi negara dengan jumlah sekolah terbanyak. Kenapa? Karena selain sekolah-sekolah yang ada, yang tadi kita lihat ya ada dananya direvitalisasi, kemudian dikuatkan dengan beberapa program digitalisasi gitu ya. Itu juga pemerintah berkomitmen untuk membangun sekolah-sekolah unggulan. Ada sekolah unggulan Garuda, kemudian kita tahu juga ada sekolah Taruna gitu ya. Kemudian tadi juga Pak Menteri sempat menyinggung sekolah rakyat gitu ya. Jadi sekolahnya banyak sekali dan itu semua ujung-ujungnya adalah keinginannya Pak Presiden bukan sekedar siswa kita bisa bersekolah, tapi sekolahnya itu sekolah unggulan. Jadi sekolah unggulan yang dibayangkan Pak Presiden ini sekolah berasrama ini mereplikasi ya, meniru konsepnya madrasah. Jadi pesantren ya, di mana siswanya itu boarding gitu. Jadi di situ tidak sekedar menerima materi pelajaran, tapi juga pembentukan karakter. Harapannya seperti itu dengan cara diasramakan. Pendidikannya itu selama 24 jam gitu. Jadi dia sholat bersama, beribadah bersama, makan bersama, berkegiatan bersama dan tentunya belajar bersama gitu ya. Nah, untuk tahun 2025 total anggaran untuk pembangunan 4 sekolah SMA Garuda itu ada 2 triliun dengan alokasi 945,9 miliar untuk fisik di Kemendikbud Saintek dan 1 triliun itu untuk akuisisi lahan oleh KL yang ditunjuk oleh Presiden. Jadi angkanya cukup luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Disiapkan lahannya, kemudian nanti akan dibangun sekolahnya. Lanjut. Nah tadi seperti saya sampaikan khusus tahun 2025 ini juga ada program makan bergizi gratis yang masuk dalam anggaran pendidikan. Total besarnya adalah 51,5 miliar ya, 51 miliar.
miliar 500 juta. Itu untuk 17 juta 890.263 penerima manfaat. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang untuk anak-anak sekolah, ada juga yang untuk ibu hamil bermasalah, ibu hamil sehat, balita dengan berat badan yang kurang dan seterusnya. Jadi ini cukup komprehensif ya, bukan cuma untuk siswa. Lanjut. Nah, selain itu tadi yang seperti saya sampaikan, ada anggaran yang dominan dialokasikan melalui TKD. Di tahun 2025 angkanya adalah 347,1 triliun. Kalau kita lihat di situ ada komponen DAU ya, DAU itu di situ ada gaji pendidik dan ada non gaji. Ini angkanya besar Bapak Ibu. Kemudian ada DPH tambahan migas. Nah di sini nih dikasih ini ya Bapak Ibu, dikasih catatan ya. Otsus yang diperkirakan untuk pendidikan, DAK fisik bidang pendidikan, DAK fisik untuk pendidikan. Jadi ini angkanya akumulasi semua 347 triliun. Tapi di dalamnya mungkin tidak semuanya langsung ke pendidikan, tapi ada beberapa yang kita sudah tandai ya. Jadi kalau kita lihat di situ khusus untuk anggaran pendidikan yang terdapat pada TKD itu, untuk DAU itu ada gaji guru atau tenaga pendidik di daerah. Kemudian ada non gaji untuk kegiatan non fisik atau fisik bidang pendidikan. Jadi nggak cuma gajinya, kegiatannya pun disupport. Kemudian di DAK fisik itu ada pengadaan untuk alat permainan edukatif untuk PAUD ya. Kemudian ada alat pengadaan untuk TIK untuk tingkat SD sampai dengan SMK pada 2.129 satuan pendidikan. Kemudian juga ada alat pengadaan peralatan praktek kejuruan untuk SKB dan SMK di 959 satuan pendidikan. Jadi sangat banyak Bapak Ibu ya. Dan ini sangat mungkin untuk kita manfaatkan. Jangan sampai pemerintah sudah mengalokasikan begitu banyak dan sangat komprehensif gitu ya, semua sisi tadi, supply side maupun demand side, ternyata Bapak Ibu tidak tahu dan tidak memanfaatkan gitu. Begitu juga untuk DAK non fisik ya, ada bantuan operasional sekolah tentunya ya. Kemudian ada BOS PAUD, ada BOP kesetaraan untuk 939.000 peserta didik dan 1.343 satuan pendidikan. Ada tunjangan profesi guru dan seterusnya. Lanjut. Nah, mungkin ada berita gembira dan ada berita sedih gitu ya. Berita sedihnya tapi tenang aja, nggak cuma ditanggung Bapak Ibu semua, ditanggung semua gitu ya. Tapi yang sebenarnya berita sedih ini bukan tidak ada hikmahnya. Karena di balik kesedihan itu sebenarnya anggaran ini tidak benar-benar diefisienkan. Judulnya efisiensi, tapi kalau saya boleh mengkritisi sebenarnya efisiensi ini penamaan yang tidak sepenuhnya tepat. Yang betul adalah refocusing. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri, anggarannya itu balik hampir semua sudah. Jadi sudah balik ditambah lagi. Jadi sebenarnya gini, kalau kita boleh menceritakan, Pak Presiden itu kelihatannya melihat bahwa ketika sudah jadi di profil penganggaran 2025, oh kok nggak pas ya, kok kurang mendukung sumber daya manusia gitu. Jadi beliau itu coba kita goyang dulu, kurang. Nah udah diprotolin nih, setelah itu dikembalikan untuk yang tepat. Jadi untuk pendidikan di 3 kementerian ditambah, untuk makan bergizi gratis ditambah gitu ya. Juga untuk beberapa kegiatan lain ya, tadi itu seperti saya sampaikan, ditambah untuk pembangunan sekolah rakyat, ditambah untuk pembangunan sekolah unggul Garuda dan seterusnya. Itu banyak sekali yang nanti pada akhirnya sebenarnya agar APBN kita itu bisa jadi bukan berkurang, malah bertambah. Nanti kita akan lihat di laporan semester ya, dan mungkin di tahun 2026 kita akan lihat laporan APBN kita seperti apa. Profilnya saya yakin nanti akan justru membesar APBN-nya, bukan mengecil. Jadi kata-kata efisiensi itu sebenarnya hanya kegiatan sesaat di mana saya di Kementerian Keuangan ini ngiris-ngirisin gitu ya, ngiris-ngirisin anggaran yang tidak efisien untuk kemudian dialokasikan untuk yang lebih efisien. Nah kita lihat lanjut ya. Jadi kita buktikan dengan data.
Kalau kita lihat di Kementerian Dikdasmen, itu anggaran awalnya 33,5 triliun, diefisienkan sebesar 7,2 triliun, menjadi hanya 26. Tapi kalau kita lihat di sini, coba lihat ya, efisiensi itu dilakukan pada belanja-belanja tertentu ya, sumber rupiah murni sekian, PNBP sekian, BLU sekian ya. Tapi ada belanja yang harus diamankan, harus disecure. Pertama, layanan pendidikan yang berhubungan dengan masyarakat seperti PIP, beasiswa afirmasi, kemudian dukungan penyelenggaraan sekolah di luar negeri, bantuan pendidikan kecakapan kerja, kewirausahaan dan seterusnya. Kemudian pemberian tunjangan yang merupakan amanat undang-undang seperti tunjangan guru non ASN. Kemudian bantuan pendidikan untuk beasiswa ongoing, pendidikan profesi guru, pelatihan guru, pendidikan dukungan untuk pelaksanaan makan bergizi gratis dan seterusnya. Kalau kita baca ini sampai bawah ada vokasi dan seterusnya, artinya ketika dipotong di atas, dibalikinnya itu hampir semuanya untuk pendidikan, untuk kualitas sumber daya manusia ya. Ada juga untuk kesehatan ya. Seperti kita tahu kita dapat apa namanya, tes kesehatan gratis gitu ya pada hari ulang tahun dan sebagainya, itu juga dari sini gitu ya. Pemerintah mengalokasikan dengan cara merefocusing, jadi mempertajam anggaran itu menuju ke peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lanjut. Kemudian ini untuk yang Kemendikbudristek kurang lebih sama ya Bapak Ibu, diefisienkan dulu, dibalikin lagi. Tapi memang kalau kita lihat, kalau di Kemendikbudristek itu diefisienkan atau dibalikin. Kalau di Kemendikbud itu bukan cuma dibalikin, tapi ditambah. Mungkin yang paling tahu mungkin Bu Suharti, Bu Fikri ya. Jadi pemerintah itu mengembalikan dulu yang tadi diefisienkan, dibalikin untuk yang lebih tajam gitu ya, lebih pas gitu. Kemudian ditambah lagi, ditambahnya itu untuk revitalisasi sekolah, untuk digitalisasi pembelajaran dan seterusnya gitu. Termasuk nanti untuk PIP juga. Lanjut. Nah, sekarang kita sampai ke yang capaian dan tantangan pendidikan. Yang tadi saya sampaikan sebenarnya ini menurut saya yang paling penting ya Bapak Ibu. Mengapa paling penting? Karena di sini Bapak Ibu itu bisa satu menunjukkan prestasi, yang kedua bisa ancang-ancang untuk bisa meningkatkan prestasi gitu. Jadi kalau masih ada tantangan ke depan gimana sih menyikapi tantangan itu dengan dukungan anggaran tentunya ya. Lanjut. Nah Bapak Ibu tadi seperti disampaikan Pak Menteri juga, saya banyak menyetir Pak Menteri nih. Dengan peningkatan kinerja pendidikan, kalau kita lihat kan anggarannya udah besar dan bukan sekedar anggarannya besar, tapi prestasi pendidikan kita itu juga tinggi loh. Ternyata outcome-nya itu nggak selalu sejalan. Jadi misalnya alokasi berhasil nih membangun sekolah, berhasil mengalokasikan untuk pembelian alat bantu praktek pendidikan gitu ya. Itu berhasil, tapi ternyata kalau diukur dengan beberapa pengukuran, kita belum sampai ke titik yang kita harapkan. Terbukti dengan nilai PISA kita ya, ini memang diukur di tahun 2022 karena PISA ini diukur kayaknya 3 tahun atau 4 tahun sekali ya Bu ya? 3 tahun sekali ya? Oh gitu ya. Mudah-mudahan sebentar lagi diukur lagi udah tinggi ya, Bu. Nah, ini di sini kita lihat bahwa nilai-nilai yang dicapai oleh siswa Indonesia itu relatif belum menggembirakan. Nah, ini adalah tantangan buat Bapak Ibu semua dan kita semua ya. Bahwa ternyata nilai untuk matematika, membaca dan sains kita masih kalah dibandingkan rata terutama untuk negara-negara tetangga. Lanjut. Nah ini akses layanan pendidikan itu, ini kenapa saya sebut tadi prestasi ya. Kita prestasi di bidang pendidikan kita itu sebenarnya bisa dikatakan meningkat. Tapi ketika diukur, yang prestasi yang betul-betul substansi ternyata belum mencapai. Jadi kalau kita lihat angka kesiapan sekolah kita meningkat, angka partisipasi sekolah kita meningkat, angka partisipasi kasar meningkat. Proporsi peserta didik memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi untuk literasi, untuk literasi ya, itu juga meningkat. Dari tahun 2001 ke 2023 itu sangat luar biasa ya.
Kemudian proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimal untuk asesmen kompetensi dalam numerasi itu juga meningkat. Indeks kemahiran berbahasa Indonesia juga meningkat. Ini semua peningkatannya itu cukup tinggi. Tapi ternyata itu tidak jaminan nilai bisa kita meningkat, gitu ya. Lanjut. Nah ini juga sama ya, ketika kita bicara tentang capaian program atau penerima manfaatnya. Untuk capaian penerima manfaat dari bantuan operasional sekolah, untuk Kartu Indonesia Pintar dan untuk program Indonesia Pintar ini semua meningkat. Lanjut. Nah ini kita bicara tentang capaian ya. Ini capaian yang menggembirakan sebenarnya. Kalau kita lihat di sini kita tunjukkan capaian tahun 2023 Bapak Ibu. Kenapa 2023? Karena yang tahun 2024 masih dihitung ya. Nanti laporannya kalau udah selesai kita akan bisa tunjukkan juga. Yang untuk 2023 itu kita lihat di pendidikan tinggi misalnya ya. 937.339 mahasiswa mengikuti program studi di luar kampus dari tahun 2020 hingga 2023. Dan seterusnya ya, ada 1,61 triliun dana padanan dari bidang industri dalam proyek kerjasama KDRIKA dan seterusnya ya. Nah ini cukup banyak item-itemnya yang itu menunjukkan bahwa program-program yang dicanangkan oleh Bapak Ibu semua, terutama yang di booster ya, disiapkan juga oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu tercapai. Jadi ini di sini ada pendidikan tinggi dan ada pendidikan dan pelatihan vokasi ya. Ini semua mencapai output yang menggembirakan. Lanjut. Begitu juga untuk beasiswa pendidikan, sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka. Ini untuk yang programnya Pak Nadiem ya. Kemudian internasionalisasi bahasa Indonesia dan digitalisasi pendidikan, ini semua mencapai output yang menggembirakan. Lanjut. Namun ya, ada namunnya tetap ya. Ternyata dengan capaian-capaian tersebut kita tetap menghadapi tantangan, yaitu peningkatan skor PISA-nya tidak signifikan dalam 18 tahun terakhir. Jadi kalau lihat ini ya Bapak Ibu, ini kita udah Indonesia emas kapan tercapai Bapak Ibu? 2045 ya. 2045 berapa tahun lagi? Tinggal 20 tahun lagi ya Bapak Ibu ya. Dalam 20 tahun itu, dalam sekian tahun ke depan ini kita harus bisa menyiapkan bahwa sumber daya manusia kita itu sudah harus bisa mencapai kriteria sumber daya manusia yang unggul. Karena kita udah melabeli Indonesia emas gitu ya. Masa Indonesia emas sumber daya manusianya nggak unggul? Nah kalau kita lihat sudah kita usahakan 18 tahun masih seperti ini, artinya berarti PR kita ke depan ini tantangannya luar biasa besar gitu ya. Ingat ya Bapak Ibu, anggarannya satu sebenarnya tidak tak terbatas, jadi tetap berbatas gitu ya. Tapi dengan anggaran yang tidak tak terbatas, Bapak Ibu adalah prioritas gitu ya. Jadi kalau bisa dibayangkan udah anggarannya dikit, tapi Bapak Ibu itu menang gitu loh, menang dibandingkan kementerian lain. Anggarannya dialokasikan banyak banget untuk bidang pendidikan. Masa sih nggak bisa mencapai angka yang diharapkan gitu? Ada nilai PISA, ada HCI, kemudian angka partisipasi PAUD ya. Ini semua di bawah angka yang kita harapkan optimal gitu ya. Bukan berarti menghasilkan hasil yang kita capai, tapi kayaknya dalam 20 tahun ke depan kita punya PR untuk menggenjot karena waktu kita semakin sempit untuk mencapai Indonesia emas. Nah ini juga masih ada sebagian besar ruang kelas yang dalam keadaan rusak yang sekarang Bu Vivi sedang mengusahakan untuk revitalisasi ya Bapak Ibu. Nanti akan groundbreaking di 2 hari lagi ya Bu ya. 2 Mei di Hari Pendidikan. Ini sebelumnya saya walaupun agak prematur ya Bu, kita bersiap menuju kami mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional karena kita akan bersiap untuk menuju hari tersebut di tanggal 2 Mei. Lanjut. Nah,
anggaran pendidikan untuk mewujudkan SDM unggul yang produktif dan bersaing-saing ini juga terus diusahakan ya. Jadi kalau kita lihat di sini angka-angkanya ini juga terus terus meningkat ya dan sudah implemented gitu ya anggarannya, tapi kita sekali lagi butuh kesiapan kita semua, butuh kesungguhan untuk bisa memanfaatkan sisa waktu untuk bisa mencapai anggaran yang betul-betul berdaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lanjut, kayaknya tinggal sedikit ya. Nah ini terakhir ya kayaknya slide terakhir, bahwa intinya kualitas pendidikan Indonesia itu terus meningkat, namun nilai PISA kita relatif masih rendah dibanding peer countries. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara, nggak usah yang jauh-jauh, kita bandingkan dengan Vietnam, kita bandingkan dengan Filipina, Malaysia, Thailand gitu ya. Jadi dengan melihat ini seharusnya kita terpacu. Apalagi kalau kita dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju. Kita mau fair aja dibandingkan negara yang setara dengan kita masih belum bisa unggul gitu ya. Dan mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan dengan dukungan anggaran yang semakin meningkat, kita akan bisa memastikan bahwa keberadaan Bapak Ibu semua berhasil untuk mengantarkan siswa-siswi kita, mahasiswa-mahasiswi kita menjadi manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dari saya demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pikir tadinya pasti banyak yang nggak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ternyata kalau soal uang menarik juga ya. Ya, ini sangat menggembirakan ya Bapak Ibu. Kalau tadi ada Bapak dari perwakilan guru NU ya menyampaikan, ini sebenarnya Bapak sampaikan ini normatif ya Pak. Jadi justru bukan tuntutan tapi malah kayak menuntut diri sendiri gitu ya Pak ya, supaya kita bisa berkontribusi lebih pada pendidikan. Jadi Bapak Ibu, secara umum nih ya, saya secara umum menangkap dari yang Bapak Ibu sampaikan, karena tadi ada beberapa pertanyaan yang sifatnya agak lebih teknis. Yang sangat teknis nanti mungkin bisa dibicarakan di komisi ya Bapak Ibu, karena ini ada yang masuk ke ranahnya Kementerian Dikbud nih, karena yang membuat norma, aturan, standar ini adalah tugasnya Kemendikbud. Jadi ketika kita nanti bicara tentang harusnya begini, harusnya begitu, terutama ketika terkait dengan pelaksanaannya di daerah, mungkin itu nanti akan terkait dengan tusinya Kemendikbud, dan itu sudah disiapkan ya Bu ya, forum diskusinya nanti di komisi. Nah, tapi secara umum saya akan mengatakan begini. Sebenarnya kita menyadari bahwa keuangan kita itu bukan tak terbatas. Resource kita itu ya. Jadi kita itu baru akhir-akhir ini kan punya APBN yang bisa sangat tinggi gitu ya. Yang harapan kita masih bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Dan kita itu berjuang untuk bisa meningkatkan APBN kita dengan segala cara. Bahkan kalau boleh saya ceritain ya, kami itu pernah dikumpulkan Bu Menteri di Gadok gitu ya, untuk bikin janji apa kalau kerennya itu janji darah gitu. Untuk bersama-sama full effort gitu ya, mengusahakan peningkatan penerimaan negara. Untuk apa? Tentunya yang pertama akan dipenuhi adalah kebutuhan anggaran pendidikan, karena dia 20% dari APBN. Nah, sebagai gambaran, 20%-nya ini bukan cuma kewajiban pemerintah pusat sebenarnya ya. Itu juga kewajiban pemerintah daerah, tadi yang sempat disinggung ya Bapak ya. Tapi sebagai gambaran, justru sebenarnya yang lebih comply itu Pemda loh. Jadi Pemda itu mengalokasikan anggaran pendidikan itu bahkan ada yang sampai 40%. Jadi kita beri applause ya untuk Pemda ya. Pemda ini luar biasa komitmennya terhadap pendidikan. Nah, di pusat bukan tidak berkomitmen, tapi memang kalau kita lihat gitu ya, dengan resource yang tidak tak terbatas tadi, kepentingannya banyak sekali. Jadi untunglah pendidikan ini sudah dipayungi dengan undang-undang, pemerintah harus mengutamakan gitu ya kata-katanya dengan mengalokasikan 20%. Jadi itu mengamankan bidang pendidikan. Walaupun kami menyadari tadi yang disampaikan oleh Bapak NU ya Pak ya, itu benar sekali. Saya sebagai pribadi Pak sebenarnya miris. Apalagi anak saya juga kuliah. Anak saya juga sekolahnya tadinya di MAN ya Pak, MAN 4 situ ya. Jadi saya tahu bahwa madrasah itu
seharusnya kan sejajar dengan sekolah biasa ya, tapi terutama untuk swasta ini memang sangat minim dan pemerintah itu bukan tidak berkomitmen, ingin sekali membantu. Tapi MAN ini kan madrasah ini kan banyak sekali ya Pak ya. Dan kembali lagi ke resource yang masih terbatas tadi, kalau kita berikan bantuan, harusnya pengennya semuanya gitu ya Pak. Tapi resource-nya belum cukup untuk itu. Gitu. Kita berharap mudah-mudahan ke depan keuangan kita makin kuat, APBN kita semakin tinggi, sehingga kita cukup berdaya untuk bisa memberikan bantuan kepada semua lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun swasta. Walaupun tadi seperti yang data yang saya sampaikan, pemerintah itu sudah nggak pilih kasih loh. Ke yang pemerintah iya, yang lembaga swasta juga iya, ke guru swasta pun juga iya gitu. Udah bahkan kalau saya lihat di daftarnya yang punya Bu Suharti itu ya Bu ya, untuk peningkatan kompetensi gurunya dikasih, untuk sertifikasinya dikasih, untuk bantuan tunjangan pendapatannya juga dikasih. Jadi sebenarnya kita tuh pemerintah sudah berusaha memikirkan dari semua sisi, demand side maupun supply side gitu ya. Tapi tetap saja ujung-ujungnya adalah sumber daya yang bukan tak terbatas gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita akan semakin kuat secara APBN sehingga kita bisa memenuhi asas keadilan dan kepatutan dan memenuhi ekspektasi semua pihak. Tapi memang ini bukan cuma soal anggaran ya. Tadi seperti yang kritik buat kita sendiri jadi adalah konsistensi. Pengennya targetnya dibuat tadi ya kan Bapak bilang ya. Dan ada target tahunan yang kita tahu sampai mana sih pencapaiannya. Ini mungkin PR untuk internal Kemendikbud ya supaya bisa membuat targetnya lebih presisi gitu dan ada record capaiannya gitu ya sehingga kita bisa tahu dari target 10 kita udah kedua apa ketiga apa keempat gitu ya. Nah itu bagus sekali menantang diri sendiri. Nah kalau boleh saya menjawab pertanyaan, mohon maaf ya Bu tadi suaranya agak mendem jadi saya tidak mendengar namanya Ibu baju biru yang di depan. Jadi dari Fakfak ya. Jadi Bu, memang ini keluhan semua pihak pasti ya Bu. Kok pada saat kita memerlukan kok nggak ada duitnya gitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu gitu. Tapi ketika kita membuat anggaran, membuat perencanaan anggaran ini kan waktunya memang panjang ya. Jadi misalnya contoh untuk 2026 sekarang saya dengan Bu Vivi ini sudah membentuk angkanya dari sekarang. Padahal ini kan baru bulan April 2025 ya. Kita sudah menentukan anggaran 2026. Jadi anggarannya itu memang harapannya sudah terproyeksi gitu. Nanti kebutuhan 2026 itu apa sih? Nah, salah satu kuncinya adalah kita harusnya menyediakan kantong untuk yang misalnya sifatnya bantuan atas event lomba gitu ya misalnya ya. Nah tapi ini tergantung pada informasi yang tersedia dan koordinasi gitu ya. Kadang-kadang koordinasinya mungkin terlambat dilakukan sehingga pada waktu informasi itu tercapture oleh kita itu sudah angkanya udah di close. Kan ini sekarang kita pagu indikatif nih ya Bu ya. Setelah itu kita ada pagu anggaran dan terakhir pagu alokasi. Seolah-olah kan gini, masih ada waktunya untuk pagu alokasi yang untuk mundur 2026. Tapi itu udah ranahnya udah dulu ranah politis nih, udah masuk ke DPR. Jadi kesempatan kita untuk bisa menampung kebutuhan kita yang tadi itu real pernak-pernik itu, iya, oke, waktunya sempit ya. Itu adalah di awal-awal ini. Jadi memang kita harus memastikan bahwa kebutuhan kita itu tersampaikan dan tersampaikan cepat gitu. Jangan sampai kita nggak nyampaikan atau menyampaikannya terlambat. Nah itu dan ini kan anggarannya ada di macam-macam ya, ada di Pemda, ada di pemerintah pusat. Jadi bisa jadi itu memang jatahnya Pemda misalnya gitu ya. Dan apakah Pemda sudah mengcapture kebutuhan itu? Apakah itu memang kebutuhan yang berulang setiap tahun sehingga disediakan alokasinya? Itu menjadi pertanyaan. Yang jelas kuncinya adalah komunikasi. Jadi informasinya harus nyampe. Nah mungkin secara umum itu ya harapan kita sebenarnya tadi kalau ada hal-hal teknis kita akan bicarakan normanya standarnya nanti di forum yang lebih teknis. Terima kasih.